Dan saudaraku, tetap ada suara negatif. Saudara tidak bisa melarang 10 orang pengintai ini untuk bicara, tapi saudara bisa memilih menjadi seperti Kaleb dan Joshua. Saudara tidak bisa berkata, tapi semua berkata tidak mungkin. Semua berkata begini, ya saya ikutlah, apalah daya saya cuma satu orang. Tidak. Saudara berkata seperti apa kata firman Tuhan. Saudara punya keberanian iman untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tiap kali saudara bersaksi, tiap kali saudara menginjil, akan ada suara negatif. Tiap kali saudara memuridkan, mengunjungi, akan ada suara negatif. Tiap kali saudara berani berkorban, bahkan lebih daripada biasanya, akan ada suara negatif yang mengatakan, itu sia-sia, itu tidak cocok. Tiap kali saudara menempuh resiko demi pekerjaan Tuhan, akan ada suara yang mengatakan kau salah. Tetapi saudara tahu betul mana suara Tuhan, mana suara setan. Pilihlah untuk tetap berani, pilihlah untuk tetap beriman. Amin, saudara. Kalau saudara sakit dan orang berkata kau tidak akan sembuh, tapi firman Tuhan berkata oleh pilur Yesus kita sembuh, kita ikut apa kata firman. Kita punya iman yang berani. Orang berkata kau tidak mungkin diberkati, firman Tuhan berkata kita pasti diberkati, kita ikut apa kata firman Tuhan. Orang lain berkata tidak usah begitu banyak melayani, nanti kau menjadi aneh. Firman Tuhan berkata ada bagian kita dalam tubuh Kristus, dalam pekerjaan pelayanan, kita ikut apa kata firman Tuhan. Saudaraku, kita punya iman yang berani karena dasar kita adalah ini, firman Tuhan yang tidak berubah. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Sedangkan ucapan manusia itu selalu bisa berubah. Hari ini dia mendukung kita, besok dia menginjak kita. Jangan andalkan apa kata manusia, seberapa banyak pun, mayoritas pun. Andalkan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Malam hari ini biarlah kita belajar satu perkara. Jangan terganggu apa kata orang. Jangan kecewa bila tidak ada yang mendukung kita ketika kita mau melakukan kebenaran firman. Kita ingat Kaleb, kita ingat Joshua. Kalau orang-orang di Alkitab pun mengalaminya, dituliskan sebagai teladan kepada kita, kita pun mengalaminya. Mereka menang, kita pun menang. Saudara masih ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka juga contoh orang-orang yang memiliki iman yang berani. Mereka dihadapkan pada ancaman kematian, bukan karena dosa mereka, justru karena kebenaran mereka. Pernahkah saudara seperti itu? Justru karena saudara berbuat benar, karena saudara setia beribadah, karena saudara setia berkorban, setia melayani, saudara dapat ancaman. Itulah dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi apa jawab mereka? Saya bacakan Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Terancam nyawanya, tetap tidak kompromi dengan dosa. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu hidup di dunia ini adalah sementara, saudaraku. Bagaimanapun, walaupun kita sakit lalu sembuh, Lazarus sendiri yang sudah bangkit dari kematian tetap harus mati pada akhirnya. Dengan kata lain, hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam kekekalan. Itu sebabnya mereka tidak takut. Mereka berkata, kami akan tetap ikut Tuhan. Biar contoh teladan dari firman Tuhan, baik mengenai Abraham tadi, bagaimana dia beriman, Kaleb bagaimana dia beriman dan berani, Sadrak, Mesak, Abednego, malam hari ini meneguhkan hati kita. Seberat apapun masalah, tantangan, problema yang kita alami, kita tetap punya iman, Tuhan akan menolong kita. Dan di dalam prosesnya kita tidak pernah berkompromi dengan dosa. Kita tidak melepaskan keyakinan kita. Kita tidak mencari jalan pintas yang salah, jalan aman untuk kehendak daging, kenyamanan diri sendiri. Tidak. Kita tetap dalam jalan kebenaran, jalan Tuhan, jalan kasih, jalan firman. Amin. Saudaraku, tiap kali kita memiliki iman yang berani, Tuhan menghargakan kita. Tuhan tidak akan mempermalukan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara lihat, Sadrak, Mesak, Abednego diselamatkan Tuhan, saudaraku. Tiap kali kita memilih jalan iman, Tuhan yang berperang bagi kita. Saya bacakan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Bukankah itu luar biasa? Amen. Pada malam hari ini, bisakah Tuhan menemukan iman di tempat ini? Amen. Berapa banyak saudara mau memiliki iman yang berani? Betul-betul percaya tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Bisakah saudara lihat keluarga saudara dipulihkan? Bisakah
saudara lihat KKS saudara berganda? Bisakah saudara lihat saudara jadi terang dimanapun Tuhan menempatkan saudara? Bisakah saudara lihat besok KKR banyak jiwa-jiwa diselamatkan, disembuhkan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, termasuk menjelajah duri pada malam ini. Amen. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Mari bersungguh-sungguh beriman. Amen. Tapi setelah kita memiliki iman yang berani, sudah berkata, bisa itu dilakukan. Bisa saya mendoakan jiwa sampai sembuh. Bisa saya buka KKS di daerah baru. Bisa saya diberkati. Bisa penyakit ini sembuh. Bisa kebangkrutan ini menjadi berkat. Dan seterusnya dan seterusnya. Bisa saya sampai pada panggilan Tuhan. Setelah saudara punya iman yang berani, perhatikan baik-baik. Saudara juga harus punya iman yang tekun. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya punya iman yang tekun. Katakan kuat-kuat, ketekunan iman. Amin. Karena kalau kita ingat juga kisah Joshua dan Kaleb tadi, setelah mereka beriman, mereka bisa masuk tanah Kanaan dan mendapatkan warisan hak mereka atas tanah perjanjian tersebut. Tidak langsung itu terjadi, dibutuhkan waktu. Tetapi tiap kali Tuhan berjanji dan kita punya iman untuk janji Tuhan itu, pasti digenapi. Berapa lama pun waktunya, pasti digenapi.